Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Padam dari SMP Muhammadiyah 16 Surabaya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.2 pembelajaran sosial emosional PSE. Pada tugas kali ini saya akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran. CGP dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tugas 4.1, CGP membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas. Adapun langkah-langkah dalam penugasan kali ini, yakni CGP memilih dua kompetensi sosial dan emosional yang akan diimplementasikan. Kemudian, CGP memilih satu RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran yang sudah ada dan memilih dua KSE atau lebih untuk diimplementasikan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, CGP mengacu pada RPP yang dijelaskan pada bagian tersebut dalam implementasi pembelajaran sosial dan emosional pada tahap eksplorasi konsep. Yang keempat, sesuaikan penyampaian dan instruksi pembelajaran dengan konteks kelas Anda. Yang kelima, menggugah RPP atau RPL tersebut pada tautan yang diberikan. Setelah menentukan langkah, maka CGP menentukan kompetensi sosial emosional yang akan diimplementasikan pada RPP terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada RPP saya kali ini, KSE yang saya gunakan menggunakan 5 KSE. Yang pertama adalah kesadaran diri, dengan alasan kesadaran diri ini membantu siswa untuk menyadari diri sendiri, memungkinkan siswa untuk menentukan tujuan yang realistis dan termotivasi untuk mencapainya. Yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri membantu siswa untuk mengelola emosi dan perilaku serta meningkatkan konsentrasi dan kreativitas, sehingga siswa lebih mampu mengelola stres dan hambatan yang terjadi saat pembelajaran. KSE yang ketiga yang saya gunakan pada RPP saya, yakni tentang kesadaran sosial, dengan alasan mendorong kepedulian dan menghargai perbedaan di antara siswa. Yang keempat, keterampilan berelasi. Dengan kemampuan berelasi, siswa diharapkan mampu menemukan solusi yang konstruktif dan menjaga hubungan positif. Dan KSI yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini alasannya siswa diharapkan mampu membuat keputusan yang mempertimbangkan konsekuensi serta mampu membuat keputusan langkah yang akan diambil dengan penuh tanggung jawab. 5 KSE tersebut akan saya implementasikan pada RPP yang sudah saya buat dengan mata pelajaran bahasa Inggris, materi pembelajaran pokok yakni tentang telling time. Nah, capaian pembelajaran pada akhir fase D, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat, dan pandangan dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang formal dan informal. Dengan pengulangan dan penggantian kosakata, peserta didik memahami ide utama dan detail yang relevan dari diskusi atau presentasi mengenai berbagai macam topik yang telah familiar dan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya dengan menggunakan media yang bervariasi, murid dapat menyebutkan memahami jam dalam bentuk British dan American. Yang kedua, diberi beberapa pertanyaan tentang telling time, murid dapat menjawabnya dengan British dan American. Yang ketiga, diberikan tugas berpasangan, murid dapat mempraktekkan telling time dengan teman sebangku. Nah, dari situ kemudian saya turunkan dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, di situ sudah saya paparkan bagaimana kita menerapkan kegiatan pembelajaran yang kemudian kita hubungkan dengan KSE yang sudah saya pilih. Yang pertama ada kesadaran diri, kemudian dalam poin B, kemudian poin C,
Dengan membuat keyakinan kelas sebelum belajar, maka ditekankan nanti KSE yang digunakan adalah kesadaran diri. Pada kegiatan inti, guru membagikan selembar asesmen untuk mengukur kesiapan belajar murid dalam mempelajari materi tentang waktu atau jam. Nah, di sini diferensiasi tentang kesiapan belajar murid. Adapun kompetensi sosial emosional yang digunakan adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, guru menempatkan murid yang dianggap memiliki kesiapan belajar tinggi tersebar ke dalam kelompok-kelompok yang sudah terbentuk. Mereka akan membantu teman kelompoknya untuk memahami materi atau tutor sebaya. Diferensiasi yang saya gunakan adalah diferensiasi tentang profil belajar murid. Adapun KSE yang digunakan adalah kesadaran sosial. Guru mengajak siswa untuk ice breaking guna mengurangi stres dan meningkatkan fokus. KSE yang saya gunakan adalah manajemen diri. Murid mempelajari materi dari media pembelajaran yang mereka telah pilih sesuai dengan keinginan dan dengan bantuan tutor sebaya. KSE yang digunakan adalah penggabungan antara kemampuan berelasi dan kesadaran sosial. Guru membagikan LKPD pertama pada kelompok murid. LKPD ini berupa assessment for learning yang digunakan untuk melihat kemampuan murid memahami konsep jam dalam bahasa Inggris. Murid berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dengan memberikan kebebasan memilih tempat yang disukai. Nah, diferensiasi yang saya gunakan adalah diferensiasi tentang minat murid. KS yang saya gunakan adalah kemampuan berelasi dan kesadaran sosial. Murid menempelkan hasil diskusinya di setiap sudut kelas. KS yang saya gunakan adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan manajemen diri. Nah, pada kegiatan pembelajaran, kegiatan penutup, guru meminta siswa untuk mendeskripsikan pemahaman mereka terhadap materi yang sudah dipelajari. KS yang saya gunakan adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru memandu siswa melakukan refleksi dengan pertanyaan pemandu, manajemen diri. Guru dan murid bersama-sama memberikan kesimpulan terhadap materi, manajemen diri, dan guru dan murid bersama-sama berdoa dan mengucapkan salam. KS yang digunakan adalah kesadaran diri. Demikian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.